Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdian Adiatama. Di sini saya ingin melakukan wawancara bersama narasumber saya di sini, Pak Apep. Jadi saya di sini ingin mewawancarai tentang isu tentang keagamaan. Jadi pertama saya ingin menanyakan soal ini. Sebenarnya kegiatan keagamaan di sekolah ini udah terbilang cukup bagus gak sih? Kayak adanya sholat duha, sholat Jumat, atau enggak ya kelas 11 itu tahsin bersama. Sebenarnya itu udah cukup bagus apa enggak? Kegiatan-kegiatan berarti ya. Jadi kalau menurut Bapak awal datang ke sini 2 tahun yang lalu agak kaget karena ternyata di sini sudah ada budaya yang kayak doa, bikin doa pagi, misalnya di ruang guru nih ya, guru itu di random, bisa Bapak, bisa yang lain, bisa itu. Nah inilah kehebatan di Semarak yang nggak pernah Bapak dapetin di tempat lain. Biasanya kalau yang doa itu pasti dari guru agama dan terus. Jadi sehingga pas kesini Bapak bisa berbicara di depan atau jadi pembina upacara atau dari ini ya. Tapi pas doa itu kan terkadang beda gitu, ada aduh gitu kan, agak apa ya, nggak pede gitu. Tapi pas di sini lah belajar, alhamdulillah gitu. Nah terus terutama tadi siswa punya kegiatan sholat duha, sekolah bareng-bareng kan. Terus dan sekali lagi Bapak banyak kaget lah di sini. Ada Jumat pengajian bersama tausiah guru-guru gitu. Nah jadi itu justru menambah kita untuk lebih belajar lagi tuh. Ada waktu untuk belajar tentang agama, merenung dalam satu minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Di Jumatnya kita di terakhir ada kesempatan kita untuk duduk bareng-bareng tausiah gitu kan. Nah itu merupakan satu yang sangat sebelumnya Bapak belum inilah. Di sekolah lama tuh cuma ada tadarus, tapi bapak-bapak. Kalau di sini justru bapak-bapak dengan ibu-ibu tausiah gitu. Tadarusnya pun ada gitu. Itu hebat benar-benar. Apa yang membuat Bapak kayak yang tadinya Bapak nggak terbiasa doa, memimpin doa, gitu. Akhirnya kebagian yang belum kebagian untuk jadi imam sholat Jumat mungkin. Karena Bapak selalu bilang ke pengurus masjid yang di Semarak gitu ya, DKM-nya jangan dulu saya gitu, tapi pada insya Allah mungkin nanti Bapak harus gitu, karena bagi saya ya, jadi imam itu kan wajib, agak gimana, apalagi sholat Jumat gitu. Tapi di sini dikasih kesempatan kita untuk belajar dan untuk bisa gitu. Nah itu hebatnya di sini. Kalau dari keagamaan sih, ditambah lagi ya, di sekolah lama mungkin Bapak Muslim, terus agama di luar Muslim itu paling 1-2. Tapi kalau di sini hampir 5 agama ada. Jadi toleransinya benar-benar bagus gitu. Makanya datang ke sini waktu itu sempat kaget karena beberapa agama ada di sini. Dan kayak kita duha, mereka pasti renungan sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi benar-benar toleransinya di sini sangat bagus sekali untuk dari segi keagamaan ya, kegiatan keagamaan. Berarti memang udah pasti cukup bagus ya Pak untuk bukan cukup bagus lagi, udah bagus dan harus lagi nanti. Kelihatan aja kan kayak Muludan kemarin yang di luar agama Muslim pun juga ikut, mereka berkontribusi kan. Begitu juga kita sebaliknya kan, bersahabat, berteman tanpa melihat suku, ras, agama gitu. Nah ini merupakan sekolah pertama Bapak mungkin yang Bapak sedikit agak keren nih gitu, maksudnya tuh banyak kayak ya 5 agama lah ada di sini gitu. Kalau biasanya kan sekolah lama paling adanya Kristen gitu, terus Hindu juga paling nggak berapa gitu. Tapi di sini Hindunya ada, biasanya ada, Budanya, pokoknya hampir semua Konghucunya ada gitu. Kalau di tempat lama Bapak kan Konghucu nggak ada.
tahun ke tahun itu paling adanya gitu Western. Nah kalau di sini ya, alhamdulillah lah, maksud tuh bapak nggak datang ke sini jadi benar-benar oh iya belajar hal yang baru di sini gitu dengan kegiatan keagamaan. Kan kalau di sekolah lama kan kayak Kristen dia bisa kirim ke gereja yang dia kayak yang kebiasa yang dekat dari rumahnya kan gitu. Tapi kalau di sini malah datang di sini kan. Ya, itu keren, itu kerjasama yang Bapak yang harus perlu ditingkatkan lagi. Gitu. Kira-kira butuh kegiatan baru lagi Pak, ditambahkan gitu selain dari yang kegiatan yang tadi udah disebutin. Ya tadi kan apa sholat duha maksudnya tuh apakah ada lagi kegiatan yang buat makin mempererat gitu? Mungkin lintas agama mungkin. Contoh misalkan kita bikin kerja bakti apa gitu ya, nggak tahu ya mungkin yang ke depan. Tapi kalau dari saat ini aja ini udah bagus, tinggal pertahankan gitu biar sampai seterusnya program ini berjalan gitu. Terus utamanya kalau misalkan kegiatan lain ya belum tahu ya, mungkin bisa nanti dibicarakan oleh OSIS mungkin ya untuk pengembangan di bawah, bisa diajukan nanti oleh kesiswaan, diskusi lebih lanjut diskusinya gitu. Nah apa kan di sini udah cukup banyak ya berarti kegiatan itu. Nah kadang-kadang tuh gini Pak, beberapa murid lah itu kan kalau mereka ngelakuin kegiatan itu kadang mereka tuh agak suka agak males-males gitu atau enggak telat lah, nggak serius nggak fokus. Itu kira-kira Bapak punya solusi nggak sih dari buat anak-anak yang kayak gitu? Yang mana dulu? Yang tadi yang antara Kegiatan keagamannya yang apa? Seperti sholat duha gitu. Kan sholat duha ada yang suruhnya 4 rakaat tapi malah 2 rakaat cuma. Ya harus dibantu peran wali kelas dan orang tua juga sih. Enggak ke sekolah aja gitu. Karena kan mungkin jangan itu. Terkadang kita memantau secara kegiatan siswa kan nggak bisa ya kepantau, makanya ada wali kelas terus pihak orang tua juga harus kemungkinan ya kedepannya itu ada yang disebut buku siswa gitu, bahwa nggak tahu itu dari gubernur katanya bangun tidur anak jam berapa, mungkin ada pemberlakuan buku siswa tapi entah seperti apanya nggak tahu. Buku siswa itu kayak catatan hariannya dia ya? Yang diketahui oleh orang tua. Bahwa baru lihat ya, baru lihat dari medsos, sosmed gubernur. Jadi sekolah juga belum membahas itu, cuman baru wacana dari gubernur keinginan siswa itu punya salah satu buku siswa itu yang kegiatan dari satu hari diketahui oleh orang tua, karena fenomena kan sekali lagi fenomena zaman sekarang itu sangat sekali gitu. Itu kalau kita tidak bisa memfilter itu akan merubah karakter siswa dan siswi tersebut, apalagi dengan perkembangan zaman teknologi. Bukan kita harus mengikuti zaman, tapi jangan sampai budaya kita lupakan, sehingga hal-hal yang negatif budaya luar itu terserap juga. Filterisasinya sih harus dari kayak tadi kan kamu bilang kenapa 2 harusnya 4, kenapa nggak 2, itu kan kembali ke kesadarannya. Kita sebagai ini pasti akan ajak ayo untuk yang terbaik gitu kan. Kalau di Bapak sendiri, di lingkungan Bapak sendiri yang sepenglihatan Bapak, apakah ada masalah-masalah serupa Pak? Atau enggak selain masalah yang tadi saya sebutkan? Sejauh ini alhamdulillah nggak ada ya, kayak misalkan dari segi perbedaan, terus dari segi anak, terutama Jumat itu masih ada yang handphone, kalau khusus untuk yang muslim ya, dari Jumat itu. Hasil wawancara saya dengan Pak Pep tadi, saya menemukan kesimpulan, yaitu bagaimana anak-anak yang tidak mau melakukan kegiatan ibadah dengan baik
itu harus mereka sendiri itu harus punya kesadaran untuk bisa melakukannya dengan baik. Jadi kita harus meningkatkan kesadaran itu agar semua siswa Semarang bisa menjadi lebih baik lagi. Sekian, terima kasih.